Ntar lu, Cok. Gue nggak tahu itu soalnya. Saya udah mulai. Selamat pagi pemirsa Sulan TV. Kembali lagi di Bincang hari ini bersama saya Agus Maulana. Pemirsa, di era pandemi dan sekarang ya masih pandemi pemirsa nih. Usaha itu apa UMKM diyakini menjadi senjata utama dalam meningkatkan perekonomian, roda perekonomian. Tapi kan di dalam prosesnya ini UMKM tidak mudah ya, dalam apalagi di era pandemi ini banyak yang jatuh bangun dan susah lah untuk melewati rintangan. Nah, di era pandemi ini dikatakan penting untuk berkolaborasi dan memaksimalkan digital ya pemirsa dalam upaya meningkatkan UMKM-nya sendiri. Nah, ini sudah hadir bersama saya ada Mas Ainul Hamdani selaku co-founder and head of teknologi dari Keita ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, selamat apa ya? Boleh. Iya, Nah, makasih ini baru kelihatan ya pemirsa wajahnya. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya silahkan sapa-sapa dulu pemirsa Sulan TV yang lagi nonton acara kita hari ini. Ya, selamat pagi sahabat Sultan TV. Perkenalkan, nama saya Ainul Hamdani, salah satu co-founder dari PT Kita dan juga head of teknologi di PT Kita, dan juga saya juga sebagai pendamping komunitas di Fokus Kita UMKM. Nah, sehari-hari saya sih sebagai di salah satu startup kitanya itu kita sebagai head of tech, saya di bagian teknologinya. Jadi di situ nanti saya oversee gimana kita mengembangkan aplikasi yang untuk nanti membantu UMKM di mana untuk go digital seperti itu. Anak IT lah ya. Anak IT. Mas, ini kalau berbicara kan sekarang masih era pandemi. UMKM dinilai penting untuk memanfaatkan teknologi dan digital. Menurut Mas Ainul sepakat atau tidak sih, memang harus atau itu pilihan gitu tuh? Wah, itu saya sepakat sekali Mas Nana. Ini sebenarnya bukan masalah, kalau menurut saya ya, bukan masalah apakah ini mau atau tidak kita go digital. Jadi di era pandemi ini orang-orang tuh sudah mulai berubah ininya, kayak mereka cara berbelanjanya, cara melakukan transaksi itu sudah mulai berubah. Jadi menurut saya di era pandemi ini go digital tuh ada sebuah keharusan sebenarnya. Jadi di mana teman-teman UMKM di sini, di mana yang dulunya mereka bertransaksi atau melakukan kegiatan jual beli itu masih secara offline, nah itu di era digital mereka agak kesusahan. Kenapa? Karena semua konsumennya, semua pembelinya itu sekarang belanjanya tuh lewat HP. Kan sekarang ya, ini betul. PSBB kan ya, PSBB, terus nggak boleh keluar-keluar, pemerintah juga kayak udah kalian stay home gitu kan. Sekarang tagline-nya kan semua itu semua. Jadinya mereka nggak pergi langsung nih ke tempat. Misalnya kan dulu kan jalan-jalan kemana gitu kan, terus beli ini beli itu. Sekarang nggak, semuanya lewat HP. Nah, akhirnya para pelaku UMKM ini yang mereka tidak go digital itu malah mereka kayak kesepian pembeli gitu. Yang akhirnya kalau mereka tidak mau go digital itu mereka kalah. Bangkrut ya berarti. Bangkrut dalam gitu. Jadinya produksi kurang, produksi tetap produksi jalan, pemasukan kurang, akhirnya kalah. Iya. Tapi Mas, ini perlu diketahui juga mungkin untuk pemirsa. Yang dimaksud digital itu apa sih? Apa sekedar hanya bermedsos cukup atau bagaimana tuh? Nah, di sini yang dimaksud go digital itu adalah mereka bisa memanfaatkan segala macam media digital gitu ya. Media digital udah banyak. Jadi nggak harus sosial juga. Jadi bisa dalam bentuk website, bisa dalam bentuk salah satunya juga kayak Facebook, Instagram. Sekarang ya misalnya chat platform juga termasuk digital gitu ya. Kayak WhatsApp, Telegram, seperti itulah. Memanfaatkan itu semua. Jadi ya? memanfaatkan semua media yang digital itu tadi sebagai keberlangsungan bagaimana mereka memanfaatkan itu untuk sarana transaksi mereka seperti Meskipun itu. cuma satu itu sudah menunjang ya? Ya, itu sudah menunjang sekali sebenarnya. Bahkan yang jualan via WhatsApp doang tuh banyak sekali sebenarnya. Jadi nggak cuma harus misalnya tuh banyak yang harus buat website, harus buat toko online, seperti itu sebenarnya nggak harus. Jadi yang penting mereka bisa memanfaatkan salah satu platform itu sebenarnya sudah cukup sekali sebenarnya. Nah, kalau bentuk usaha UMKM digital ini
sudah banyak dipahami nggak sih di terutama pengalaman Mas di lapangan nih bagaimana? Nah, yang saya lihat di lapangan itu sebenarnya apalagi ya kalau misalnya kalau kita ngomongin daerah perkotaan Tapi itu pernah di Banten kan? Pernah. Kita ngomongin Banten aja. Oh, kita ngomongin Banten aja. Ya, anggapnya daerah Serang. Kemarin Oke. kan kebetulan kita kan sudah ngadain 2 roadshow di Serang. Serang. Jadi pertama itu di kantor PLUT di Serang dan kedua itu di Desa Lebak Tipar di daerah kalau mau arah jalan Desa Sawarna sana. Oh, Lebak. Iya, daerah Lebak. Nah, itu memang kondisinya dua-duanya sangat berbeda jauh sebenarnya. Oke, boleh. Jadi ini perbandingannya ya. Nah, kalau untuk yang di desa Serang, di kota Serangnya, itu para pelaku UMKM-nya sudah mulai melek digital. Itu Jadi yang mereka Serang. sudah kenal gitu dengan kayak Instagram kenal, kemudian misalnya yang ada sudah jualan lewat WhatsApp sudah tahu gitu. Jadi seenggaknya mereka sudah tahu bagaimana cara menggunakan. Rata-rata kan sudah punya HP sekarang ya. Jadi menggunakan handphone mereka untuk berjualan seperti itu. Sedangkan untuk daerah misalnya kayak daerah di Desa Lebak Tipar itu kayak masih awam sekali gitu. Bahkan untuk bahasanya tanda kutip menginstal aplikasi pun masih bingung seperti itu. Kalau kita yang anak kota kan biasanya wah, install ini, install itu ngerti. Masih bukan anak gitu kota kan. sih, Mas. Iya. Kan contoh saja gitu kan. Iya. Sedangkan mereka yang daerah-daerah Waduh, itu benar-benar. itu tuh masih bingung gitu. Tapi yang di Lebak tuh daerah saya sepertinya. begitu. Saya orang Lebak. Ini iya, pemirsa iya. ini aduh ya Allah ya. Ini perlu dikaji ulang. Nah, kalau dalam hal ini untuk meningkatkan tersebut apa Mas yang menjadi hambatan? Apakah memang masyarakatnya tidak welcome terhadap teknologi atau tidak ada stimulus dari pemerintah? Nah, untuk halangan sendiri sebenarnya kalau kita ngomongin apakah masyarakat tidak welcome sebenarnya tidak benar. Mereka kadang cuma tidak tahu saja. Oh, padahal kan beli HP ya. Padahal beli HP. Jadinya kalau dulu kan orang taunya beli HP itu cuma buat SMS saja. Oh. Jadi kalau misalnya oke, pas oke. masih orang-orang tua yang pakai ya mereka taunya HP itu buat SMS gitu. Mau kita bilang WhatsApp, Telegram, udah SMS gitu. Sedangkan yang warga milenial itu sudah mulai kenal gitu dengan berbagai macam platform di handphone mereka seperti itu. Nah, memang kalau salah satu halangan tersendiri itu sebenarnya konektivitasnya. Oh. Jadi semakin anggapnya semakin jauh dari pusat kota, makin melipir ke daerah 3T bahasanya itu terluar, tertinggal dan terdalam gitu kan. Itu konektivitas mulai menurun gitu. Misalnya kita yang di Kota Serang nih, semua provider nyala semua nih, mau pakai XL, mau pakai Telkomsel, mau pakai apapun itu bisa. Sedangkan di Lebak Tipar kemarin bahkan HP saya sendiri belum nggak dapat sinyal. Oh, itu yang menjadi kendala utama ya. Ternyata setelah saya tanya-tanya yang aktif cuma satu provider seperti itu. Jadi mungkin pilihannya cuma kayak satu aja gitu. Dan itu pun sinyalnya Itu juga pun naik turun. naik turun. Jadi memang salah satu halangan terbesarnya untuk digital itu yaitu konektivitasnya. Jadi memang ini kalau bisa dibilang sih salah satu tugas pemerintah juga seperti itu. Harus bersinergi. Nah, dari tadi pemirsa Mas Ainul ini berbicara teknologi dan lain sebagainya UMKM. Sebenarnya Mas ini dari mana sih? Kan ini kayaknya tulis dari Keita nih. Keita tuh apa gitu? Kok bisa sepaham itu soal digital dan UMKM? Gitu? Iya. Nah, jadi saya sebagai salah satu founder kita juga. Jadi alasan kita membangun kita itu sebenarnya jadi kita membangun sebuah aplikasi yang tujuannya itu untuk membantu para pelaku-pelaku UMKM itu untuk go digital seperti itu. Nah, jadi tujuan utama kita, target pertama kita untuk aplikasi itu adalah pelaku UMKM yang masih kayak baru di media sosial kayak Telegram atau WhatsApp atau Instagram gitu. Jadi belum yang kayak usaha-usaha besar kita belum target ke sana. Nah, kita memang membuat aplikasinya itu istilahnya seminimal mungkin supaya gampang dimengerti sehingga gampang digunakan untuk pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan performa mereka dalam berjualan. Jadi kita ada fitur manajemen transaksi, kemudian ada fitur pesan online kurir dari sana, kemudian ada fitur juga rekap transaksinya seperti apa. Jadi kayak basic-basic dalam sebuah berjualan itu kita taruh di sana gitu. Jadi operasional itu kita taruh secara basic di sana gitu. Jadi itu UMKM bisa daftar. Bisa langsung install dan menggunakan seperti itu. Dan kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan komunitas Fokus di Jakarta. Itu kita mendirikan sebuah komunitas namanya Fokus Kita UMKM yang bertujuannya untuk membantu
memberikan pelatihan, terus mendampingi dan mendukung nanti pelaku-pelaku UMKM ini untuk bergerak gitu, maju di daerah pandemi ini. Seperti itu. Dari temuan Mas Ainul di lapangan, memang hambatan apa saja yang dialami oleh pelaku UMKM terutama dalam digital? Tadi selain ada sinyal ya, kendala sinyal. Kalau yang di daerah kota apa tuh hambatannya? Kalau di daerah kota itu mereka masih belum istilahnya full memanfaatkan fitur-fitur Go digitalnya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali gitu yang bisa mereka bantu gitu kan untuk platform-platformnya gitu. Kadang ya mereka berjualan di Instagram, ya sudah gitu, kayak jualan aja di Instagram, tapi kayak misalnya keuangan mereka tidak catat kayak gitu, terus kayak pesan online kurirnya masih kayak berbagai macam aplikasi masih buka-buka satu-satu seperti itu. Sedangkan kita itu pingin dari kitanya itu membangun aplikasi itu dalam satu aplikasi bisa langsung melakukan semuanya. Jadi apa yang ditawarkan oleh kita kepada para UMKM? Apa saja gitu? Di aplikasi kita nawarin bisa teman-teman UMKM itu bisa kayak melakukan rekap transaksi, kemudian manajemen transaksinya dari misalnya dari pertama pada saat dibuat, kemudian sudah dibayar atau sudah dikirim seperti itu. Kemudian kita juga ada fitur untuk pesan online kurir. Jadi teman-teman UMKM itu tidak mengantar manual ke ekspedisi seperti itu. Itu kurir bakal langsung datang menjemput. Dan itu pun nanti istilahnya teman-teman juga bisa cek ongkir itu di satu platform gitu. Sekarang kan kalau misalnya teman-teman mau cek ongkir buka satu-satu nih website JNE ini masing-masing ekspedisi, ini bisa langsung di satu aplikasi, tanpa harus keluar gitu. Kenapa namanya kita, Mas? Kenapa namanya kita? Jadi awalnya itu kita itu sebenarnya pronunciation adalah kita. Kita. Iya, karena tulisannya memang KITA ya. KEYTA kan. Nah, K-nya itu kan kalau dalam bahasa Inggris dibacanya ki kan. Jadi kita. Jadinya kita, punya kita seperti itu. Tetap intinya pelafalan kita gitu ya. Pelafalannya kita. Nggak ada filosofi lain ya. Udah cukup ya. Sebenarnya cukup situ. Tapi kalau founder ada berapa? Kita sekarang founder ada bertiga. Bertiga. Jadi ada Bu Jacqueline sebagai founder utama untuk CEO-nya. Saya itu sebagai co-founder dan juga head of tech. Kemudian ada Mas Mike di sana sebagai co-founder juga dan head of product di sana. Oke, kalau kita berpikir filosofi awal jauh sebelum kita dibangun, bagaimana awal mula terciptanya pemikiran itu gitu? Prosesnya. Nah, proses jadi kreatifnya. Saya kan kalau dari sisi tech ya, jadi kan memang di dunia teknologi itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan explore untuk membantu gitu kan. Jadi sebelum membangun kita pun saya sudah kayak punya beberapa project memang yang membantu teman-teman di lapangan khususnya kemarin untuk operasional mereka. Nah kemudian ternyata dari Mbak Jacqueline-nya itu dia ternyata sebuah online seller juga, pelaku UMKM juga gitu. Nah dia sebagai pelaku UMKM itu merasakan kayak kesusahan di era pandemi ini ribet banget gitu, tanpa aplikasi itu ribet banget gitu untuk rekap transaksi lah atau manage transaksinya, terus mau pesan kurir tuh agak ribet gitu. Akhirnya setelah ketemu Mbak Jacqueline ngobrol-ngobrol, gimana nih, ada ide nggak gitu, istilahnya ini kita mau simplify untuk membuat semuanya jadi simpel aja gitu dalam satu aplikasi, kita nggak usah pindah-pindah nih ke macam-macam banyak aplikasi yang lain. Akhirnya tercetuslah kita membuat aplikasi kita ini. Seperti itu. Sejauh ini sudah berkunjung ke beberapa daerah mana saja, Mas? Nah untuk sekarang sih kita baru 2 kemarin. Memang kita baru start juga. Kebetulan memang kita bakal rencana ke depan kita bakal roadshow juga untuk ke daerah-daerah lain. Jadi tujuan pertama memang kita masih daerah sekitar Jakarta dulu, kayak Banten, Jawa Barat, nanti Jakarta juga, kemudian daerah situlah sekitar. Nah kebetulan kemarin yang pertama welcome itu Banten gitu, teman-teman dinas Banten dari UMKM, dari Fokus juga kemarin sebagai penyambungnya, kita dapat tempat di sana. Akhirnya kita start di sini sebagai pilot projectnya lah gitu, untuk kita lihat nih gimana cocok nggak untuk kita kan sambil pelajari juga gimana cara apakah ini masuk, cara kita ngajarinnya masuk kah atau bisa diterima kah gitu kan. Jadi kalau misalnya udah oke, ya kita bakal nyebar lagi ke berbagai daerah. Kalau tapi berbicara go digital, tadi kan sudah disebutkan menggunakan salah satu platform medsos juga bisa dikatakan go digital. Tapi kalau dikatakan di era pandemi ini beda nih kalau menurut saya ya. Menurut Mas Ainul bagaimana nih? Pelaku UMKM yang benar-benar bisa survive di era pandemi ini, seperti apa saja yang memanfaatkan digitalnya?
Maksudnya seperti apa tuh biar bisa ditiru oleh pemirsa yang sedang melihat ini, seperti acara kita hari ini. Tapi jangan lu jawab, Mas. Oh, oke. Kita akan rehat dulu setelah Siap. pariwara berikut ini, tetap dibincang hari ini pemirsa.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas UMKM Go Digital ya pemirsa. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan saya, acara ini Bincang hari ini bisa disaksikan di YouTube channel Sultan TV dan fanpage Facebook Sultan TV secara live streaming. Untuk pemirsa yang ingin menanyakan tentang UMKM dan digital, silahkan ditanyakan di kolom komentar di live chat kita, nanti kita mungkin kalau sempat kita bacakan ya. Biasanya di segmen 3 kita bacakan. Kita lanjut tadi ke Mas Ainul. Di era pandemi tentu pemanfaatan digital harus lebih ekstra, dan lebih terbuka. Nah, seberapa kriteria seperti apa pelaku UMKM yang bisa survive di era pandemi ini? Pemanfaatan digitalnya seperti apa? Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya untuk survive di era pandemi ini sebenarnya masih dalam artian penjualan yang normal tuh sebenarnya masih. Misalnya kayak kita harus marketing juga, kita harus produksi juga, kemudian kita harus memasarkan atau melakukan pencatatan penjualan. Nah, cuman kan shiftingnya itu memang berbagai macam proses ini sudah istilahnya berubah menjadi ke arah digital seperti itu kan. Nah, kadang teman-teman UMKM ini mereka itu masih berfokus itu cuma ke arah marketing sama produksi. Seperti itu. Jadi cuma jual, iklanin, terus hingga lupa bahwa mereka juga harus istilahnya melakukan pencatatan keuangan segala macam. Jadi kayak pencatat transaksi nih setiap hari sudah masuk berapa, mereka dapat profit dari situ sudah berapa, sehingga nanti harus terdata semuanya seperti itu. Nah, kadang yang kurang tuh di sini, karena kan kita bisa lihat misalnya di daerah-daerah luar gitu ya, maksudnya dalam artian mereka tuh kadang catatnya tuh ya cuman kayak di buku aja gitu, atau kayak di bahasanya tuh di karton seperti itu kan. Nah, ini kan sebenarnya pencatatan keuangan ini dalam konteks bisnis ini kan penting banget sebenarnya. Nah, kita nih dari aplikasi kita ini kan sebenarnya membantu di arah sana gitu. Jadi kita juga membantu, kita track semua transaksi mereka seperti apa, jumlahnya berapa, terus keluar masuk berapa seperti itu kan. Nah, jadi sehingga nanti ketika mau direkap itu lebih gampang. Karena ini juga menyangkut sebenarnya teman-teman UMKM nih ketika ingin melakukan pinjaman ke bank atau pinjaman ke apa, itu kan kadang bank kan ngeliatin dari track record keuangan mereka gitu kan. Sedangkan kalau mereka nggak punya itu, kadang orang bank kan susah mau ngelihatnya. Ini sebenarnya kan karena orang bank kan juga mereka bakal ngelihat nih, ini bakal potensinya kan, bakal bisa sustainable nggak nih usaha mereka, bakal bisa berjalan terus nggak. Kalau nggak ada misalnya nggak ada bukti bahwa mereka sudah berhasil melakukan penjual beli, ogah bang juga mau kasih uang gitu kan. Jadi di sini kita membantu di seperti Mas, itu. sejauh ini yang kira-kira yang membuat pemikiran masyarakat terutama pelaku UMKM tidak terbuka soal pencatatan transaksi apa, Mas? Apakah memang ya itu biasa aja kok, atau menganggap hal biasa? Kalau saya rasa sih ini lebih ke arah edukasi bisnisnya. Edukasi bisnis ya. Karena kadang orang ini kan ya udah mau jualan aja gitu. Kadang mereka nggak mendapatkan sumber informasi yang tepat ketika mereka mau menjalankan suatu bisnis. Orang taunya ya udah nih saya pingin buat usaha, ya udah buat aja gitu. Misalnya mau di daerah perumahan mau buat toko, ya udah buat aja. Tapi kan sebenarnya ini ada untuk supaya bisa survive tetap berlangsung lama, itu kan sebenarnya mereka harus melalui proses bisnis yang benar-benar harus mereka jaga seperti itu. Entah itu dari sisi marketing, entah dari sisi pencatatan keuangan, entah sisi produksi seperti itu kan. Jangan sampai dari ketiga hal tadi salah satunya timpang gitu. Produksi besar tapi marketingnya kalah juga, ya barang numpuk di rumah gitu kan. Tapi kalau kriteria UMKM seperti apa sih yang bisa join di kita nih? Terus cara registrnya seperti apa, Mas? Nah, jadi kita memang secara khusus kita tidak membatasi teman-teman UMKM untuk bergabung di komunitas fokus kita UMKM ya. Jadi semua teman UMKM bisa dapat bergabung dengan kita, join. Semua jenis misalkan makanan dan lain-lain bisa? Bebas. Nanti kan kita bakal memilah nih, kita mau pada saat kita memberikan pelatihan, kita bakal pelatihan seperti apa. Jadi kalau teman-teman UMKM pingin join sama fokus kita UMKM, itu bisa nanti buka di websitenya kita.id, keita.id/komunitas. Nanti di sana ada
penjelasan bagaimana untuk joinnya. Nanti ada formnya yang harus diisi. Nanti join bakal nanti dikontak lagi dengan tim kita dan nanti diundang untuk join ke WhatsApp grupnya. Oh gitu. Kalau di aplikasi ada juga. Nah, Bisa untuk join aplikasinya sendiri kan, ini kan kita kalau aplikasinya sebagai tools untuk membantunya gitu ya, untuk membantu proses istilahnya nge-boost mereka berjualan digital tuh, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk pemakaian aplikasi itu enggak rumit-rumit banget kok. Jadi simple aja gitu. Jadi teman-teman kalau mau installnya bisa melalui buka website kita juga, di sana bakal ada link ke Play Store-nya, atau mau langsung ke Play Store bisa juga search kita di Play Store-nya. Nah, itu nanti tinggal install, kemudian ketika melakukan instalasi itu teman-teman bakal cukup masukkan nomor handphone yang sedang digunakan saja. Jadi nggak perlu nomor telepon aja. Kan sekarang pasti pakai nomor telepon kan. Nah, kita nggak perlu ribet-ribet pakai email, pakai apa. Kadang kan orang kan nggak ada yang nggak punya email gitu kan. Iya, tapi nomor telepon pasti punya gitu kan. Kalau udah punya HP punya nomor telepon. Karena kadang install pasti pakai HP ya. Iya, gitu kan. Jadinya cukup masukkan nomor telepon. Nanti tinggal tunggu kode OTP-nya, itu sebagai salah satu keamanan gitu kan, supaya akunnya nggak diambil sama orang lain. Tinggal masukkan OTP. Nanti kalau registrasi pertama itu bakal ada cuma nama pemilik sama nama toko. Nah, setelah itu udah selesai, submit, sudah beres. Tinggal langsung bisa melakukan pencatatan transaksi, bla bla, bisa langsung digunakan. Nah, apakah obrolan kita juga disampaikan kemarin di acara yang di Kabupaten Serang? Oh iya, pastinya. Seperti itu. Jadi kita juga kan di acara kabupaten kemarin kita ada 2 sesi, ada berbagai sesi sih sebenarnya. Jadi kebetulan kita bagi 2 sesi itu, ada kalau yang kemarin ya ini masih 2 sesi, itu kita perkenalkan mereka ke aplikasi Google My Business. Jadi mereka bisa kayak buka bisnis misalnya, supaya kan nih pasti teman-teman pakai Google Map kan. Kadang di Google Map itu kan muncul tuh kayak di sini jual ada toko ini, toko ini, ada toko ini. Nah, itu Google My Business itu supaya untuk show up di situ. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sesi kedua kita memperkenalkan aplikasi kita. Jadi kita kasih pelatihan di sana bagaimana cara menggunakannya. Terus kayak ya standar lah untuk bertransaksi seperti apa, kemudian daftarin produknya seperti apa, seperti itu. Kemarin pesertanya dari segmentasi siapa saja itu? Macam-macam. Jadi ada yang kemarin tuh memang yang paling banyak datang dari segmen makanan rumahan. Jadi jajan makanan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kemarin ada yang di PPLT itu datang yang bawa baju, ada. Kemudian yang bawa souvenir ada. Nah, kalau yang di desa Baktiparnya, memang karena di sana daerah wisata kan ya, karena dekat nama desa Sawarna, itu mereka lebih banyak ke produk-produk kayak semacam aksesoris, kemudian produk-produk souvenir. Jadi ada kayak mereka buat plat dari kayu gitu, bisa diukir tuh gambarnya. Misalnya Mas Nana mau buat foto Mas Nana gitu, gambarnya di mereka ada kayak gitu. Jadi kalau di desa warna kebanyakan aksesoris. Jadi tergantung daerahnya sih kadang segmennya. Tergantung potensi daerahnya juga. Nah, Mas, tapi kalau soal jenis-jenis UMKM kan ada mulai dari makanan, terus pakaian, fashion dan lain sebagainya. Itu strategi di digitalnya sama saja atau ada perbedaan tuh? Kalau menurut saya sih sebenarnya kurang lebih sama saja. Tinggal teknik marketing kan kita nanti bakal untuk kedepannya itu kita nggak cuman kayak kasih pelatihan lepas selesai enggak gitu kan. Jadi teman-teman yang join di komunitas ini kita bakal terus bimbing. Jadi slogan kita kan di fokus kita UMKM itu adalah yang pertama tuh memberikan pelatihan, kemudian kita mendukung dan kita mengayomi juga seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar ya udah satu kali pelatihan lepas selesai ditinggal gitu, enggak. Jadi kita tetap aktif di grup, aktif follow up. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan itu bisa dijawabin. Terus kalau misalnya ada contohnya kita bakal follow up pelatihan lagi untuk digital marketing, misalnya bagaimana cara marketing di dunia digital kita bakal kasih juga. Nah, berarti yang kemarin yang di Kabupaten Serang masih ada komunikasi sampai sekarang? Masih. Bagaimana respon biasanya peserta yang kemarin di Serang? Saya rasa sangat-sangat ini banget mereka ya, senang banget gitu. Jadi saya lihat mereka kayak aktif bertanya gitu, gimana sih supaya ini bagaimana Kak cara pakai aplikasinya gitu. Ini saya benar nggak cara pakainya gitu. Jadi mereka benar kayak supaya go digital tuh mereka pingin banget sebenarnya gitu. Jadi supaya istilahnya mereka kan juga di sana kan pingin supaya istilahnya produk yang mereka jualkan tuh dikenal gitu kan masyarakat. Jadi mereka antusias sekali. Nah, Mas, kan di era pandemi juga menjadi apa ya, menurut saya banyak
profesi atau banyak pekerja juga yang di PHK dan lain sebagainya. Betul. Terus beralih ke membangun UMKM sendiri. Nah, kalau saran dari atau sesuai dengan kajian Mas nih di era digital ini, kalau ada pemirsa yang ingin membuat UMKM seperti apa yang pas cocok untuk di era digital pandemi seperti ini? Nah, kalau ada teman-teman yang misalnya pingin terjun ke dunia UMKM yang istilahnya dari kemarin awalnya kerja di kantoran, kemudian gara-gara pandemi misalnya pengurangan pembebasan kerja, itu sebenarnya yang pertama yang dilakukan adalah research, pasti. Jadi teman-teman harus tahu dulu, misalnya teman-teman tuh bakal jualan di daerah mana, seperti itu kan. Misalnya ya daerah Jakarta gitu, atau daerah Tangerang, atau daerah misalnya di sini Kota Serang, atau malah daerah terpencil macam kemarin tuh di Lebak Tipar. Jadi kita harus tahu kondisi medan market kita nih. Nah, kemudian kita harus tahu di daerah kita tuh yang paling laku tuh apa, atau misalnya yang mereka tuh butuh, masyarakat tuh butuhnya apa gitu. Jadi misalnya nih kalau di daerah Lebak Tipar kemarin kan mereka memang kebanyakan tuh barang-barang ini kan, souvenir, merchandise, kemudian kayak jajanan yang kadang-kadang orang kalau mau datang ke daerah wisata bawa oleh-oleh gitu, oleh khas gitu kan. Jadi mereka banyakannya di sana gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di daerah perkotaan, kadang kalau menurut saya yang paling banyak istilahnya paling umum itu makanan rumahan. Kalau di perkotaan ya kayak kemarin tuh ada yang datang tuh contohnya bawa frozen food seperti itu. Jadi ada sate bandeng lah kalau di Serang. Sate bandeng frozen gitu. Jadi Mas nggak perlu proses lagi. Misalnya contoh, proses nggak perlu proses lagi, tinggal diangetin jadi. Gitu. Itu salah satu contoh aja sih. Riset juga penting. Jadi nggak bisa ya ikut-ikutan gitu ya? Iya, jadi harus kita tahu dulu. Kalaupun ujung-ujungnya kita harus ikut-ikutan, harus tahu pasti dulu kalau ikut-ikutannya itu benar atau enggak. Gitu. Jangan ngikutin yang salah gitu. Itu juga kan jadinya. Dan ikut-ikutan juga tidak sepenuhnya salah ya. Tidak sepenuhnya salah. Benar-benar. Jadi kan memang kalau kita kan konsepnya kita memang kalau untuk mempelajari satu kan kita amati, tiru, terus kita modifikasi gitu. Walaupun kita mau ngikutin orang, jangan sampai full lah ditiru. Jadi kita harus punya kayak semacam identitas kita sendiri seperti itu. Nah, Mas, kalau di kita sendiri ada nggak medium untuk konsul gitu, untuk konsultasi bagaimana nih UMKM saya bagusnya kayak gini, ada nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita mau teman-teman UMKM mau konsultasi seperti itu, nggak apa-apa daftar dulu aja ke komunitasnya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tinggal ke website kita.id/komunitas. Nanti di sana kan bakal ada form di join, nanti ada tim dari kita sendiri kontak dan bisa bergabung nanti di sana. Teman-teman bisa di sana tuh bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, bisa nih kita bagaimana nih supaya melakukan marketing yang baik dan benar di era digital ini seperti apa gitu. Nanti ada tim sendiri yang untuk melakukan handling mereka lah seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pelaku UMKM yang daftar terus dia pengen spesial gitu konsulnya, tok gitu ngobrol kayak gini atau via Zoom, bagaimana tuh? Boleh, tinggal hubungin misalnya kalau misalnya request one by one gitu ya. Jadi nanti kan kebetulan karena kita masih tim kecil ya Masnya. Jadi kan kalau misalnya kadang yang one by one tuh kan nggak semuanya bisa di-handling gitu. Jadi nggak apa-apa diutarakan aja. Nanti kan dari tim kita ini ada seperti itu? Ada. Iya, pasti ada. Jadi kemarin kan kayak istilahnya contohnya mereka punya masalah tertentu nih sama entah dari aplikasi atau dari segi penjualan. Mereka kontak kita. Nanti dari tim kita sendiri kan juga kayak siapa yang bakal punya waktu nih untuk handling. Jadi kan bakal punya slot waktu tersendiri kan. Jadi nanti udah ditentuin ini dijalanin. Jadi yang penting diutarakan aja nggak apa-apa. Nah, kalau Mas melihat kemarin kan udah sedikitnya menyentuh daerah Banten lah ya. Potensi UMKM di Banten tuh apa saja sih yang potensial? Kalau dari saya sih mungkin belum bisa terlalu banyak memberikan kesimpulan ya. Cuman saya rasa yang bagus tuh ini menurut pribadi ya. Mungkin kalau untuk Banten itu kayak ini loh, makanan khas. Kayak jajanan-jajanan gitu. Kemarin kan kalau di desa di desa Lebak Tipar itu paling banyak tuh malah makanan khasnya yang dari pisang. Oh, sale tuh. Ya, pisang sale kan, ada pisang sale biasa, ada yang sale basah, kemudian yang olah-olahan pisang lah gitu. Terus juga di sana mereka kayak pahatan-pahatan tuh oke juga gitu. Potensial. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu tergantung daerahnya masing-masing.
Tapi sejauh ini belum bisa menyimpulkan ya. Belum bisa Nah, menyimpulkan. agenda terdekat dari Kaita nih ada kemana lagi nih? Nah, agenda paling dekat kita untuk Banten ya. Untuk Banten kita rencana nanti ke Ujung Kulon. Oh, Ujung Kulon. Iya. Jauh banget, saya mau Ayo ikut ya. tadi ya. Mau, ayo. Iya, iya. Berarti sama ya kegiatannya? Sama. Ujung Kulon. Terus di Banten berapa hari, Mas? Bakal sampai kapan? Kita sih tergantung nanti acara dan misalnya berapa tempat yang bakal kita kunjungin. Kayak kemarin kita kan dari Serang langsung ke Lebak Tipar tuh. itu. Jadi kita tuh 3 hari 2 malam di sini nginep gitu kan. Jadi nanti kita lihat juga nanti kita bakal rencanain kemana aja. Ya tergantung daerahnya juga. Gitu. Oke, untuk kontak jika ingin mengadakan kegiatan sosialisasi Go Digital itu bagaimana? Kontak ke siapa tuh? Dari kitanya apa dari Dari mananya kita, nih? misalkan, daerah sini dong Mas, pengen didatengin oleh kita. Oh. Nah, gimana tuh kontaknya? Nanti kan kalau misalnya teman-teman pingin kontak kita itu langsung buka websitenya aja. Di situ nanti di halaman paling bawah ada kontak kita, ada kantor kita juga. Kalau misalnya alamat kantor, kalau misalnya mau langsung datang ke sana, jadi tinggal dihubungin aja. Misalnya nanti nomornya sih langsung kontak sama Mbak Jacqueline-nya. Kalau medsos ada? Medsos ada. Jadi kalau di Instagram ada kita.id namanya. Kita.id. Bisa DM aja kali ya? Bisa DM. Orang-orang sekarang pengen simpel. Iya, boleh. Adminnya ramah kok. Oh, ramah. 24 jam ya? Iya, 24 jam online. Nah, Mas, kalau kita berbicara regulasi UMKM Go Digital nih, kemarin-kemarin saya lihat postingan Kemenparekraf juga sudah mendukung ke sana. Nah, Betul. saya ingin mendapat tanggapan dari pelaku UMKM sendiri, tapi setelah pariwara berikut ini tetap dibincang hari ini pemirsa. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih melanjutkan obrolan UMKM Go Digital pemirsa. Tadi sudah ditanyakan Mas Ainul, sejauh ini bagaimana peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan roda perekonomian terutama di para pelaku UMKM nih. Sepenglihatan dari Mas Ainul aja nih, Mas. Kita mengobrol santai kan. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin ini sekedar opini aja Iya, gitu, opini karena saya aja. bukan pakar dan lain-lain. Selaku praktisi lah apalagi ya. praktisi di bidang teknologi gitu kan. Saya lihat sih pemerintah memang kayaknya memang sudah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk memperbaiki segala lini ya, saya bilang segala lini dari dampak yang terkena di pandemi ini. Nah, khususnya kalau kita mau ngomongin UMKM, itu sebenarnya banyak hal sebenarnya yang memang harus diperbaiki gitu dari segi pemerintah. Contohnya kalau misalnya kita mau ngomongin penyelamatan UMKM, apalagi yang dibilangnya kita mau UMKM Go Digital, yang pertama harus diperbaiki ya infrastruktur konektivitasnya gitu. Jadi teman-teman disuruh Go Digital nih semua UMKM, sedangkan mereka yang apalagi di daerah-daerah kawasan pedesaan ternyata nggak dapat jaringan internet. Kan nggak bisa juga seperti itu kan. Mau dipaksa Go Digital, mereka nggak dikasih internet, kan sama aja bohong itu kan. Jadi istilahnya bagaimana mereka memberikan arahan, tapi mereka juga harus kasih solusi juga gitu. Kayak disuruh renang ya, tapi diikat tangannya betul. lumayan berat ya. Bisa itu. tapi lumayan berat. Nah, Iya betul. Jadinya memang hal yang pertama harusnya dilakukan yaitu perbaikan infrastruktur. Dan kedua, menurut saya ini kayak kebijakan memang harus lebih jelas sih menurut saya, kayak kemarin kan kayak simpang siur tuh, kayak daerah kawasan wisata tutup, tiba buka, tutup, buka. Nah, itu kan harusnya ada kejelasan lah gitu. Kalau memang tutup ya tutup aja gitu. Kalau buka dengan pengamanan ketat misalnya. Jadi jangan sampai setengah-setengah akhirnya membludak. Itu. Tiba-tiba ditutup secara paksa. Betul. Mungkin di daerah pariwisata ini paling merasakan dampaknya. Iya benar. Itu paling merasakan sekali daerah wisata, karena kalau untuk UMKM yang bergerak di bidang non pariwisata itu mereka masih bisa survive dengan Go Digital. Mereka masih bisa jualan secara online, masih bisa marketing secara online. Sedangkan teman-teman yang bergerak langsung di bidang pariwisata ini mereka kena telak gitu. Orang-orang kan agak rumit tuh ya, misalnya mau suruh ya udah virtual tour tuh, nonton jalan-jalan lewat layar HP gitu. Mungkin bagi orang-orang mungkin yang misalnya ya pingin jalan-jalan tuh feelingnya agak beda aja gitu. Betul. Apa bedanya dengan kita nonton YouTube, nonton vlogger pantai, ya, gitu. vlogger gitu kan nggak ada bedanya. Iya itu gitu memang sih. Memang kalau saya melihat mungkin pemerintah juga gagap juga, bingung dan lain sebagainya sih. Karena mungkin Indonesia baru pertama kali gini ya kena situasi seperti ini, jadi memang masih istilahnya kita masih meraba-raba lah pemerintah. Semoga nanti kebijakan lebih baik lagi ya untuk semuanya, terutama untuk kepentingan masyarakat dan para pelaku UMKM. Benar. Kan di sisi lain kan UMKM menjadi pendobrak ekonomi juga kan. Benar sekali itu, Mas. Maksudnya kita bicara lebih dalam. Ada gak alternatif lain selain UMKM dalam hal situasi pandemi seperti ini? Menurut Mas Ainul? Alternatif lain maksudnya penolong roda perekonomian terus berjalan gitu. Menurut saya tidak ada gitu. Karena UMKM langsung disentuh masyarakat gitu. Yang itu maksudnya. Ya benar sekali. Karena sampai sebelum pandemi ya, sampai sekitar tahun 2018-2019 kemarin tuh hampir 60% lebih pendapatan Indonesia dari UMKM. Jadi kalau UMKM mati, ya bisa dibilang Indonesia juga bakal mati gitu. Jadi susah. Jadi ya memang hal pertama yang harus diselamatkan ya UMKM. Jadi bagaimana nanti semua lini, nggak cuma pemerintah juga, jadi semua lini itu bagaimana kita membantu supaya UMKM ini tetap survive seperti itu. Nah kalau kita berbicara tantangan ke depan nih, kita kan nggak tahu nih berakhir kapan nih pandemi nih. Tantangan ke depan menurut Mas Ainul apa saja yang harus dimiliki oleh calon wirausaha terutama para pelaku UMKM? Oke. Kalau menurut saya nanti untuk kedepannya ini ya, karena kita belum tahu juga pandemi kapan selesainya. Jadi teman-teman UMKM atau teman-teman yang berencana gitu terjun ke dunia UMKM itu di bidang istilahnya literasi bisnisnya itu didalami gitu. Jadi bagaimana mereka istilahnya dari sisi produksi, pencatatan keuangan, marketing, apalagi nanti terutama di era Go Digital ini, literasi digitalnya juga harus dimaksimalkan seperti itu. Jangan cuma
taunya jualan online seperti apa. Jadi bagaimana cara digital marketing, bagaimana cara kita marketing secara online itu benar-benar dimaksimalkan. Oke. Dan kemudian nanti harapannya juga dari khususnya dari kita dan fokus kita UMKM, nanti teman-teman yang bergabung dengan fokus kita UMKM ini bisa saling bantu, saling istilahnya sokong menyokong lah sebagai salah satu keluarga UMKM seperti itu. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri lah. Iya, gitu. apalagi kompetisi secara set itu ya diharuskan Betul, kompetisi, betul. tapi Tetap harus saling ada kompetisi. saling sikut tuh. Iya. Kayaknya di saat seperti ini harus dihindari dulu Betul, gitu ya. karena ini kan masih era pandemi dan lain-lain kan. Kalau bisa lah saling bantu Ya, lah, jangan sampai kolaborasi saling itu utama menjatuhkan. ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Ainul Siap, dan Nana, kita makasih timnya juga sudah telah mampir mengundang. ke Sultan TV. Terakhir Mas, silahkan sampaikan closing statement entah soal UMKM ataupun harapan dan lain sebagainya kepada pemirsa Sultan TV. Titik utama dari obrolan kita pagi hari ini, silahkan. Ya, jadi harapan saya nanti semoga teman-teman fokus kita UMKM, teman-teman UMKM semua di era pandemi jangan sampai berputus asa. Jangan sampai kita tuh kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah istilahnya sudah jalan ya. Jadi harapannya tuh teman-teman bisa tetap memanfaatkan segala cara, terutama di era digital ini memanfaatkan teknologi untuk agar tetap bisa survive. Terus jangan pernah berputus asa. Terus marilah kita maju bersama, berkembang dan meraih kesuksesan secara bersama-sama. Oke, luar biasa. Semoga Mas Ainul dan tim kita diberikan semangat terus ya. Siap. Karena kalau dari tim kitanya kendor, biasa ke pelaku UMKM bisa jadi kendor juga tuh. Mudah-mudahan. Titik Kita utamanya tetap dari semangat kita. terus ya. Oke, sukses terus untuk kegiatannya. Terima kasih. Pemirsa, itu dia obrolan kita pagi kali ini seputar UMKM Go Digital. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita pamit undur diri ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.